tuan rumah. Nah, setelah salam kita itu dijawab oleh tuan rumah itu, ketika kita sudah dipersilakan masuk, maka disitulah kita baru boleh masuk. Yang kedua kalinya belum ada jawaban, ternyata salam yang ketiga kalinya juga belum ada jawaban, maka dalam suatu hadis itu bahkan kita cenderung pulang saja. Gitu Pak ya? Iya. Udah diketok 3 kali sama dia diketok-ketok, tapi kayak apa hasrat ingin ketemunya tuh, pengen ketemu, bukannya harus ketemu, ketok-ketok lagi itu gimana Pak? Kita hukumnya, tidak Pak? bisa memaksakan seperti itu. Tapi di luar itu kadang-kadang Pak, orang itu ya, meskipun dia Islam, itu sama perempuan ya, entah tetangganya atau siapa, kayak dicewel gitu, ngapain gitu kan? Ya. Mungkin niatnya bercanda atau apa, tapi padahal dalam Islam itu kan nggak boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Saiful, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita itu sering banget ketemu Pak ya, hampir tiap hari gitu kan. Alhamdulillah. Karena ya kita satu majelis gitu kan. Kita satu majelis, kegiatan ngaji, amal soleh dan lain-lain itu sering banget ketemu. Tapi saya ini agak heran sekaligus salut sama Pak Saiful ini. Loh bener, ini maksudnya ini bukan memuji ya, tapi mungkin itu menjadi motivasi buat saya Pak. Amin. Di saat beberapa hari ini tikap saya ngeliat Pak Saiful itu yang paling terakhir pulangnya saya lihat kayaknya. Dari apa? Dari malam mulai jam 8 sampai menjelang sahur gitu kan. Terus bahkan habis sahur balik lagi gitu kan. Kadang-kadang saya ya jujur terus terang aja itu, ngantuk ya, nyempetin tidur sebentar gitu. Nyempetin tidur sebentar, kadang-kadang bisa bablas juga ya. Iya. Ya itu memang mumpung kita masih diberi umur panjang oleh Allah, Mas Awal ya, kita sempatkan begitu. Luar biasa. Oke. Teman-teman, jadi FYI ya, for your information, bahwa Ustadz Saiful ini adalah guru di salah satu pondok pesantren di kota Bandung. Pondok pesantren, lebih tepatnya mahasiswa. Nah, dalam hal ini saya ngundang beliau ya ingin menanya seputar hukum-hukum di dalam Islam. Tapi wabil khusus temanya pada kesempatan ini Pak, yaitu tentang Lebaran atau Idul Fitri. Kita akan membahas tentang hal-hal yang menyangkut seputaran Lebaran atau Idul Fitri. Tapi nanti misal saya nanya-nanya hukum yang lain, ya mohon berkenan dijawab Pak. Insya Allah selama bisa dan kami tahu insya Allah kami sampaikan. Oke, siapa Saiful, mungkin kan kita memang sebentar lagi ya, nggak lama, besok juga kita udah ada penugasan Ru'yatul Hilal kan, baik itu dari media atau mungkin dari beberapa organisasi kan, untuk melihat 1 Syawal Pak ya. Betul. 1 Syawal. Nah, saat ini saya berkaitan dengan itu pengen nanya nih, barangkali teman-teman di rumah itu masih ada yang belum mengerti, belum paham tentang hukum-hukum ketika Lebaran gitu Pak. Contoh salah satu yang ingin saya tanyakan Pak, yang namanya Lebaran itu kan kita identik dengan bertamu ya, maksudnya silaturahim. Nah gitu, itu etika ketika bertamu itu apa aja sih Pak? Kita sebagai orang Islam itu dalam bertamu tentunya ada beberapa kaidah ya. Kita sebagai orang Islam di situ kita disyariatkan untuk membaca salam terlebih dahulu. Itu yang sudah tertera di dalam surat An-Nisa. Wa idza khuyitum bitahiyatin dan seterusnya itu mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita bertamu itu saling mendoakan salam, mendoakan selamat kepada tuan rumah. Nah, setelah salam kita itu dijawab oleh tuan rumah itu, ketika kita sudah dipersilakan masuk, maka disitulah kita baru boleh masuk. Ketika kita misalnya salam belum dijawab, terus kita salam lagi, yang kedua kalinya belum ada jawaban, ternyata salam yang ketiga kalinya juga belum ada jawaban, maka dalam suatu hadis itu bahkan kita cenderung pulang saja. Gitu Pak ya? Iya.
Karena penting juga nih, kadang-kadang Iya. orang itu khususnya anak-anak Ya. zaman sekarang itu nggak ngerti Pak masalah itu. Udah diketok 3 kali sama dia diketok-ketok, tapi kayak apa hasrat ingin ketemunya tuh pengen ketemu, pokoknya harus ketemu, Ya, kotok-kotok lagi itu gimana Pak? Kita hukumnya, Pak? tidak bisa memaksakan seperti itu ya. Kita tidak tahu tuan rumah yang akan kita kunjungi itu seperti apa. Barangkali mungkin memang yang bersangkutan tidak ada di tempat, atau yang bersangkutan mungkin lagi istirahat. Nah, kita kan menjaga hal seperti itu. Ini adalah sebuah tata krama ya, yang memang dianjurkan di dalam Islam. Nah, selanjutnya ketika kita yang sudah diberi izin untuk masuk, maka kita tidak boleh lihat kanan kiri atas bawah seperti meneliti apa yang ada di dalam rumah itu. Oh. Nah, termasuk kita ngintip sana sini tidak boleh. Kita penasaran apa sih isi yang di dalam rumah itu. Nah, itu di dalam agama Islam kita tidak diperbolehkan. Itu ada Pak ya? Ada hukumnya ya? itu termasuk adabnya, ada seperti itu. Betul, Lalu betul. kita sopannya itu, etikinya itu ketika kita mau duduk kita bertanya dulu, maaf Bapak, kami duduk di mana. Biasanya di dalam rumah itu ada tempat-tempat khusus. Betul. Awal itu bisa dikatakan sebagai tempat istimewa bagi seorang bapak atau ibu dan sebagainya. Nah, ketika kita misalnya tidak bertanya terlebih dahulu, kadang justru kita duduk di tempat yang Tempatnya orang itu. orang tersebut yang Tuan menjadikan rumah tempat ya? kemuliaan Islamnya. Nah, maka kita etikanya bertanya di mana kami harus. Saya pernah baca itu, tapi bukan dari hadis itu, tapi dia redaksinya begini. Kita itu jangan duduk dulu sebelum tuan rumah duduk. Ya, memang ada seperti itu. Tapi biasanya itu tuan rumah tergantung ya. Misalnya, maka Bapak ada seperti itu. Tapi memang etikanya begitu tuan rumah itu duduk baru kita duduk. Oke Pak, berkaitan dengan hari raya nih. Ya, Kalau hari Jumat itu kan ada sunah-sunahnya ya, betul, ketika betul, kita mau. betul. Nah kalau Mm. hari raya Pak, Jadi kalau kita menjumpai hari raya itu kita melihat dulu hadisnya ya. Itu hari raya yang luar biasa. Dalam satu hadis itu diterangkan bahwa insya Allah ini hadis rawu atau broni insya Allah ya. Ketika telah jatuh tanggal 1 Syawal, di mana orang Islam itu sudah berbuka dari puasa yang sebelumnya 1 bulan penuh melaksanakan puasa, maka malaikat-malaikat itu disebar oleh Allah, berjaga di depan pintu gapura desa di perkampungan itu. Nah, para malaikat-malaikat itu semua menyampaikan bahwa hari ini tanggal 1 Syawal itu adalah hari kemenangan. Maka terimalah hadiah dari Allah untuk kamu sekalian. Allah memberikan pahala yang luar biasa buat kamu sekalian. Kenapa? Karena di dalam hadis itu kalimat yang disampaikan oleh malaikat, adanya manusia itu diberi pahala yang sangat besar oleh Allah. Bahkan malaikat itu diperintahkan untuk menyerukan itu karena malaikat menyampaikan, kamu sekalian diperintah puasa selama 1 bulan, kalian melaksanakan puasa. Kamu sekalian diperintahkan untuk melaksanakan ibadah, berdiri sholat malam, termasuk sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain. Fakumtum, kalian berdiri, kalian menetapinya. Dan ketika kalian diperintah oleh Allah, maka kamu sekalian juga mentaati perintah-perintah Allah itu. Atas dari itu, faqbilu, terimalah hadiahnya Allah buat kamu sekalian. Itu pengumuman dari para malaikat ketika berada di pintu-pintu gapura desa. Fa idza shallau, maka ketika telah sholat orang-orang Islam, kaum muslimin, sholat Id dalam hal ini, maka malaikat-malaikat itu ada yang bertugas khusus untuk memberikan pengumuman, yang isinya pengumuman itu bahwa silahkan kamu sekalian berpagi-pagian di hari ini. Semua dosa-dosa kamu sekalian itu diampuni oleh Allah. Pergi ke rumah kamu sekalian masing-masing dengan terhapusnya dosa-dosa yang pernah kamu sekalian kerjakan. Dan terimalah hadiahnya Allah buat kamu sekalian. Sehingga pada saat itu, hari itu, tanggal 1 Syawal itu, di langit sana disebutlah sebagai Yaumul Jaizah, hari hadiah atau hari pembalasan dari Allah untuk kita kaum muslimin. Artinya apa? Di saat tanggal 1 Syawal itu merupakan hari yang penuh dengan keistimewaan. Itu adalah hari kemenangan. Sehingga kita disyariatkan bahwa ketika kita mau menuju sholat Id
disunahkan bahwa kita mandi terlebih dahulu sebagaimana mandi jinabat seperti itu ya. Ada sunahnya. Sebagaimana kita akan melaksanakan sholat Jumat pun jamaah disyariatkan bahwa sebelum kita berangkat menuju sholat Jumat kita mandi sebagaimana mandinya orang jinabat. Yang kedua adalah kita berpakaian yang paling bagus dari pakaian yang kita punya. Sebenarnya sih tidak harus baru, tidak harus apalagi yang baru itu ya. Itu lebih bagus lagi ya, apalagi yang baru. Kemudian kita memakai minyak wangi. Minyak wangi, harum-haruman. Nah, karena di hari kemenangan itu jangan sampai ada orang yang tersakiti dengan bau badan kita gitu kan. Di samping kita mandi bersih di situ ya, juga kita pakai harum-haruman. Nah, tentunya kalau untuk laki-laki harum-haruman itu ada syariatnya sendiri. Nah, di situ cair dan harumnya bisa menyengat, diperbolehkan. Bagi wanita juga ada syariatnya tersendiri. Nah, itu ada kaidah-kaidah tersendiri. Nah, tetap itu harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya bahwa sebelum kita sholat Id di situ Nabi Muhammad SAW beliau mencontohkan sebagai wujud pembeda antara kemarin bulan Ramadan dengan sekarang tanggal 1 Syawal telah selesainya puasa Ramadan, maka beliau memakan beberapa buah kurma. Memakan beberapa Ya, buah kurma. memakan. Harus kurma nggak tuh Pak? Tidak harus sebenarnya, itu lazimnya bahan makan yang biasa kita makan. Kebetulan kalau di Arab Saudi dan Jazirah Arab, Madinah sebagian itu kan makanan pokoknya utamanya kan kurma. Jadi tujuannya biar apa tuh? Itu pembeda sebenarnya, membedakan bahwa pada tanggal 1 Syawal itu sudah terbebas, sudah selesai, sudah lebaran seperti itu. Dari kemarin selama 1 bulan penuh itu kita melaksanakan. Tapi beda ya dengan Idul Adha. Sebaliknya justru. Kalau Idul Adha itu kita sholat dulu. Melaksanakan sholat Idul Adha terlebih dahulu, baru setelah kita pulang ke rumah di situ disunahkan makan. Ini mah ada perbedaan antara sholat Idul Fitri dengan Idul Adha. Adapun sunnah yang lain bahwa Nabi itu ketika pergi menuju sholat Id itu disunahkan kan di tanah lapang ya, yang alam terbuka gitu. Itu lewat jalan A, nanti pulangnya itu lewat jalan yang berbeda. Tapi itu bukan hal yang wajib ya. Tapi bila mana kita memang berupaya untuk melaksanakan sunnah Rasul, kenapa tidak gitu kan. Selanjutnya bahwa di dalam hari raya Idul Fitri ini, nah kita mengucapkan kalimat-kalimat yang memang sudah warid, sudah datang dari contoh-contoh Rasulullah. Contohnya kita mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minka. Nah, itu sebagaimana dulu sahabat Nabi yang bernama Wasilah itu ketika bertemu dengan Nabi setelah sholat Id itu beliau menyampaikan doa tersebut. Itu ungkapan doa sebenarnya. Taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima dari kami apa yang diterima, terutama ibadah puasa yang kemarin 1 bulan penuh itu ya, dari kami dan dari engkau. Dan Nabi menjawab, na'am, iya. Nah, semoga Allah mengabulkan, menerima dari kami dan dari engkau. Nah, itu beberapa sunnah atau syariat ketika kita menjumpai tanggal 1 Syawal. Nah, ini Pak, berkaitan dengan hal tersebut nih. Ya. Ini sudah menjadi hal yang sekarang seolah-olah menjadi lumrah ya, karena media sosial itu kan sangat memudahkan kita. Kita belum sholat aja masih takbiran malam-malam udah pada taqabbal minna wa minkum, taqabbal minna wa minka dan lain-lain. Itu gimana Pak? Nah, kalau di dalam hadisnya itu Wasilah itu menyampaikan bahwa pada hari ini sebenarnya hari ini sholat hari ini tanggal 1 Syawal sebenarnya. Artinya sudah dilaksanakan sholat Id. Nah itu ya. Adapun mereka melafalkan, menyampaikan baik di WA ataupun yang lainnya sebelum itu. Nah kalau melihat dari rujukan hadisnya sebenarnya ya tepatnya itu pada tanggal. Berarti yang disunahkan pada tanggal 1 Syawal. Berarti itu mungkin kalau misalkan sunnah Pak, misalkan kita menyampaikannya sebelum di hari H, nggak dosa ya sebenarnya? Sebenarnya sih tidak ada semacam kalimat yang bentuknya larangan ya. Tapi alangkah baiknya kita melaksanakan sebuah amalan itu sesuai dengan hadis tersebut. Biar mencocoki lah ya, mencocoki hadis tersebut. Oke, ini teman-teman nih pengetahuan buat kita ya. Barangkali di sini generasi penerus Islam tentunya yang tadi dijelaskan kan, kita bertamu di tempat orang. Betul. Ketuk udah 3 kali
Mungkin barangkali orangnya lagi sibuk atau Ya, lagi betul. ngapain, kita nggak Ya, tahu Pak betul, ya. betul. Ini angger diketuk terus kan nanti akhirnya mengganggu Pak ya. Ya, betul. Jadi luar biasa ya di dalam Islam itu hal-hal yang terlihat sepele tapi itu Betul. sangat Ya, betul. apa mendasar sebenarnya, Betul, betul. diperhatikan juga gitu kan. Memang di dalam Islam itu luar biasa ya. Di dalam hablum minallah, hablum minannas itu oleh Allah semua diatur. Orang Islam itu kata Nabi adalah orang Islam lainnya itu selamat dari lesan dan tangannya, artinya betul. perbuatannya. Sehingga orang Islam itu tidak akan tersakiti dengan ucapan kita, gitu kan? Tidak tersakiti dengan perbuatan amal kita. Nah itu. Berarti kalau kita menyakiti orang lain, wah, Nah itu kalau kita lihat ya, kita lihat, kita amati. Nabi itu diutus oleh Allah pada saat umur berapa? 40 tahun ya. 20 tahun. Nah, terus Nabi setelah jadi Rasul sampai wafatnya beliau itu kurang lebih 23 tahun. Itu kan disampaikan syariat agama, aturan, ada sholat, ada puasa, ada zakat dan sebagainya. Nah, kalau merujuk dari sejarah Rasulullah, perjalanan Rasulullah, nah dari 0 tahun sampai 40 tahun itu, di sanalah Allah justru banyak mengajarkan tentang hubungan dengan sesama manusia, karena belum tahu aturan dari Allah begitu ya. Nah, tetapi dalam jiwa dan di Rasulullah itu betul-betul sudah terjaga betul, baik dari ucapan beliau, dari tindakan beliau. Nah, sehingga selama 40 tahun itu Allah memberikan sebuah ilham kepada Nabi Muhammad untuk mengerjakan hal-hal yang baik yang berkaitan dengan manusia. Betul. Belum tahu hubungan dengan Allah karena satu memang belum ada syariat gitu. Betul. Memang umumnya orang Mekah pada saat itu sudah tahu ada Tuhan. Satu tuh sudah tahu. Nah, tapi seperti apa bentuk ibadah kepada syariatnya kita belum tahu. Nah, disinilah hikmah bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah pada saat umur 40 tahun dan ke belakangnya itu adalah tentang berkaitan hubungan sesama manusia, akhlak, adab. Oke. Ya, intinya di dalam Islam itu diperhatikan juga tentang gimana sopan santun kita terhadap sesama manusia. Betul. Jangan sampai kita itu baik dengan Allah, hubungan kepada Allah, tetapi dengan manusia sekitar kita nggak bagus. Nah, di sini justru tidak dibenarkan. Terus ini Pak, saya mau bertanya tentang biasanya generasi-generasi kita ini Pak ya, generasi-generasi Islam itu kadang ketika Lebaran tuh bisa lepas kontrol. Contohnya gimana? Kalau di hari-hari biasa ketika mereka ikut pengajian, mereka tuh selalu diberikan pemahaman tentang bahwa menyentuh lelaki atau perempuan yang tidak mahram itu haram lah, nggak halal kan? Hukumnya seperti itu kan? Tapi ada saat dimana ketika mereka Lebaran, entah di sekolahannya, entah di kantornya, itu mereka tetap melakukan yang namanya halal bihalal, tetapi dengan hal-hal yang justru dilarang begitu. Seperti laki-laki dengan perempuan yang tidak mahram, terus perempuan dengan laki-laki yang tidak mahram, itu gimana Pak kira-kira Pak? Nah, begini, sebenarnya memang dalam hadis itu ada yang menjelaskan ketika ada dua orang Islam, dua orang iman yang saling bertemu, kemudian keduanya itu berjabat tangan, maka dosa-dosa keduanya itu rontok dari sela-sela tangan mereka. Nah, sampai mereka berpisah. Nah, tetapi ini juga perlu diperhatikan, tidak semua manusia berjabat tangan terus seperti itu. Artinya tetap ada aturan-aturan yang harus diperhatikan. Contohnya sama laki-laki silakan, sama perempuan silakan, atau laki-laki perempuan yang ada mahram, ada hubungan mahramnya. Ketika misalnya memang tidak ada hubungan mahram, ya jangan sampai bersentuhan atau berpegangan, apalagi berjabat tangan dan lain-lain sebagainya. Itu tetap harus diperhatikan begitu ya. Karena dalam suatu hadis itu Aisyah menyampaikan, qolat, Aisyah berkata, Ummul Mukminin, ma masat yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadam ru'atin illa yamlikuha. Aisyah sebagai istri Rasul, Ummul Mukminin, beliau menyampaikan Nabi itu enggak pernah menyentuh tangannya seorang wanita kecuali wanita yang dimiliki oleh Nabi, artinya mahram dengan Nabi. Nah, kita kan umatnya Rasul, otomatis kita mengikuti apa
yang menjadi jejak Rasulullah, nah, petunjuknya Rasulullah itu nggak pernah menyentuh karena di pejabat tangan. sekitaran kita ya. Enggak, kita tadi kan ngomongin soal generasi nih, generasi. Tapi di luar itu kadang-kadang Pak, orang itu ya, meskipun dia Islam, itu sama perempuan ya, entah tetangganya atau siapa, kayak dicewel gitu, ngapain gitu kan. Mungkin niatnya bercanda atau apa, tapi padahal dalam Islam itu kan nggak boleh. Ya sebenarnya itu memang harus dihindari ya. Kita harus betul-betul menghindari itu. Karena ada suatu hadis yang artinya itu begini. Tidaklah menyentuh seorang laki-laki pada perempuan yang bukan mahramnya. Itu sangat berat dosanya, lebih baik laki-laki tersebut ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi. Lebih baik gitu Pak ya? Lebih baik. Padahal sakit itu. Sakit sekali otomatis gitu kan. Artinya apa? Hal-hal yang seperti ini ya tetap harus dihindari gitu. Kita mungkin saking dekatnya pertemanan. Nah, ketika itu memang bukan mahram kita ya kita harus tetap menjaga. Kalau sesama keluarga nih Pak, boleh dijelaskan yang mahram yang nggak mahram nih Pak? Ya, kalau kita bicara masalah mahram itu sudah tertera ya di dalam surat An-Nisa itu. Di situ mahram adalah ibu kita. Ibu yang pertama. Termasuk anak perempuan kita. Anak perempuan. Saudara perempuan kandung kita. Saudara baik yang kandung ataupun sebapak ataupun seibu itu mahram dengan kita. Termasuk bibi, baik bibi atau kakak perempuan, adik perempuan ibu kita, atau bibi juga yaitu kakak adik perempuan bapak kita, itu mahram. Kemudian kita otomatis sudah mahram. Nah itu kisaran-kisaran ya tentang kalau sepupu itu sebenarnya sudah bukan mahram, karena sepupu itu sudah boleh menikah. Ipar Pak, ipar. Ipar itu kalau Nabi menyampaikan alhamul maut, maksudnya berbahaya gitu ya. Ipar itu berbahaya. Nah karena orang karena nggak curiga gitu. Betul. Kita punya istri kita punya saudara perempuan, mungkin kalau dalam satu rumah orang lain itu tidak curiga. Padahal sebenarnya di situ justru setan lihai. Maka ya banyak cerita-cerita yang kita dengar, kita lihat di kehidupan nyata di lingkungan kita ataupun di medsos sebagainya itu. Nah, banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ipar dengan ipar. Seperti itu, makanya Nabi menyampaikan alhamul maut itu bahaya, tetap harus dihindari. Oke Pak, kalau misalkan di dalam berhari raya ini kan kita kan disunahkan untuk menyambung family kan pertama. Betul. Kira-kira Pak yang perlu didahulukan Pak, yang paling pertama kali itu siapa gitu? Dalam kita melihat itu memang kita berbuat baik kepada siapa yang lebih diutamakan kalau merujuk hadis tersebut ya. Betul. Nabi ketika ditanya hal tersebut dari sahabatnya itu, Nabi di antara manusia yang ada, manakah orang yang lebih aku utamakan dalam memperbaiki pertemanannya? Nabi menyampaikan ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian Abu Bakar. Artinya dari kalimat ini, sabda Nabi ini yang sebenarnya lebih utama pertama kali yang kita dahulukan untuk kita bersilaturahim kepada orang-orang terdekat kita adalah orang tua kita. Itu sebenarnya termasuk ya kalau kita bicara masalah prioritas orang tua, baru ya orang-orang saudara kita. Orang yang lainnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau itu untuk semua manusia atau khusus untuk laki-laki saja? Nah, begini. Kalau dalil itu sebenarnya cenderung kalau ketaatan seorang suami itu kan cenderung kepada orang tua. Kalau istri cenderung kepada suami. Artinya begini, harusnya suaminya yang ngerti gitu. Begitu berkunjung yang pertama kali kepada orang tua kandungnya sendiri, ya harus adil, kepada mertua pun juga sama seperti itu. Nah ini sebuah adab juga etika gitu kan, sehingga kita bisa saling menghargai satu sama lain dan menjaga perasaan juga. Betul. Karena memang terkadang ya meskipun kita itu hidup dalam satu keluarga itu
berbagai hal permasalahan tuh ya ada saja gitu kan. ada. Ya akhirnya membuat satu sama lain nggak rukun gitu kan. Ya betul. Nah itu sebenarnya yang harus dihindari dalam Islam kan. Nabi bersabda tidak bisa masuk surga orang yang memutus. Yakni qati'ur rahim. Yang dimaksud memutus adalah memutus famili. Nah itu sangat-sangat harus dihindari di dalam Islam, nggak boleh kita. Tapi kalau misal nih seorang menantu katakanlah, dia itu oleh mertuanya di apa ya, kayak semacam kamu tuh belum sukses gitu kan. Gitu. Istilahnya kayak bukan apa namanya, jauh lah dari harapan gitu. Ekspektasinya. Nah itu gimana kalau seperti itu? Nah sebenarnya umpama pun toh kita sebagai menantu dinilai hal tersebut oleh mertua kita, itu sebenarnya tidak menggugurkan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada mertua kita, karena posisi kedudukan mertua itu adalah orang tua kita. Adapun penilaian dari mertua kita seperti itu sebenarnya hal yang harus dikesampingkan. Tetap kita harus berbuat baik, bahkan kita berupaya untuk selalu mengambil hati mertua kita. Tidak boleh terus kita karena marah ataupun tersinggung sehingga terucap sebuah kata, ya sudah saya kalau begitu tidak berkunjung lagi silaturahim kepada mertua saya dan sebagainya. Itu hal yang harus dihindari. Oke, terus mungkin apa namanya, untuk tema tentang hari raya nih Pak, Lebaran Pak. Kayaknya pertanyaannya cukup sampai situ. Tapi saya bergeser sedikit satu aja nih ya, karena mungkin waktunya juga terlalu panjang, nanti saya mah bikinnya jangan panjang-panjang lah. Mau nanya, kemarin tuh kan saya waktu pengajian saya baca dalil yang kurang lebih artinya itu ketika kita diberikan agama atau kefahaman agama, Al-Quran dan Al-Hadis lah, itu lebih utama mimma ya jema'un, maksudnya dari apa-apa yang kalian kumpulkan. Terus di situ ada keterangan harta dunia. Boleh dijabarkan lagi Pak, maksudnya itu gini? Itu tertera dalam surat Yunus ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah sebab fadl dan rahmatnya Allah. Artinya apa? Kefahaman kita bisa menerima agama Islam, yang mana agama Islam itu pedomannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Itu hidayah. Maka falyafrahu, mereka itu supaya bersenang hati, bergembira. Kenapa? Nilainya hidayah tersebut lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan. Apapun yang dikumpulkan oleh manusia, bahkan dari awal hingga akhir, mereka dapat sebesar apapun, dibandingkan dengan hidayah itu nggak ada nilainya, kalah dengan hidayahnya Allah. Tapi kenyataannya terkadang Pak, manusia itu malah melanggar hal-hal yang apa namanya, di situ dilarang. Contohnya begini, kita tuh kerja nggak usah nyari yang halal lah, yang haram aja susah. Kayak contoh misalkan kerja bonceng orang, itu kan sebenarnya dalam Islam, pandangan Islam itu kan nggak boleh karena bersentuhan laki yang bukan mahram kan. Tetapi udahlah, nggak usah mikirin aturan Allah Rasul gitu. Yang penting kamu dapat uang buat kehidupan. Itu gimana coba? Nah, hal seperti itu tidak dibenarkan ya. Karena apa? Allah itu memerintahkan kepada kita memakan sesuatu yang halal dan yang baik. Halal itu dari zatnya, dari wujudnya, barangnya itu halal. Dan caranya pun juga halal. Tidak boleh melanggar aturan-aturan yang Allah Rasul tentukan gitu. Itu sudah baku ya, tidak boleh kita langgar itu. Terus thayyiban, baik. Artinya apa? Walaupun itu sesuatu yang halal tetapi berbahaya bagi diri kita ataupun berbahaya bagi kehidupan kita, kesehatan kita, maka ya dihindari. Kita disyariatkan seperti itu. Nah, ketika kita misalnya mencari maisha, kita tidak memperdulikan itu oleh Nabi pernah disabdakan, suatu zaman nanti akan muncul di suatu masa manusia sudah tidak memperdulikan tentang hal haram. Mereka mengambil hal yang haram, mereka tidak peduli.
Nah itu berarti sudah sebenarnya menjadi ciri salah satu dekatnya kiamat. Tanda kiamat berarti Pak Ya, ya. betul. Oke, siap, luar biasa sekali Ustadz Saiful. Alhamdulillah jazakallahu khairan Amin. sudah melonggar-longgarkan waktunya di podcast ini. Semoga podcast ini bermanfaat buat saya sendiri. Terus buat teman-teman tentunya di rumah yang mungkin nonton ya. Mohon maaf banget teman-teman karena ada banyak suara ya, suara ayam burung sebenarnya itu nggak masalah, tapi yang paling ini ada suara ini apa orang bergeraji ya. Lagi kerja. Tapi nggak apa-apa, tadi cukup jelas insya Allah suaranya. Yang buruknya jangan diambil, yang baiknya boleh diambil. Semoga pertemuan kita kali ini barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Saiful. Amin.